Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Buat Gadget Lover yang sempet ngidam banget sama Oppo A9 2020 yang launching bulan September 2019, kini ada generasi terbarunya yaitu Oppo A9 II atau Oppo A92. Nah, punya kelebihan apa aja sih Oppo A92 ini dibandingkan dengan Oppo A9 2020 dengan harga 4.199.000? Apakah Oppo A92 ini sebanding dengan harga yang ditawarkan? Nah, apa aja yang baru di Oppo A92 ini? Kita bahas dulu mengenai desainnya. Yang langsung jadi perhatian di desain Oppo A92 ini adalah desain frame quad kamera utamanya yang udah kekinian dan mirip dengan beberapa smartphone flagship. Warna shiny white yang punya Mbak Gadget ini juga kelihatan elegan banget ketika terkena pantulan cahaya, mirip kayak suasana di kutub pada saat terpapar sinar matahari. Desain ini dinamakan Constellation Design. Gradasi warna biru es ke putih saljunya keren banget. Dan lapisan polikarbonat membuat smartphone ini kelihatan lebih elegan karena terlihat berbahan kaca. Meski gampang ninggalin jejak jari, tapi smartphone ini cukup gampang dibersihkan. Dan meski punya kapasitas baterai yang sama dengan Oppo A9 2020, Oppo A92 ini ternyata lebih ringan dan lebih tipis. Oppo A92 ini juga sudah menggunakan port konektor USB Type-C untuk chargingnya, dan terdapat dual speaker di bagian bawah dan bagian atas layarnya. Nah, Oppo A92 ini desainnya didesain sangat baru dengan menggunakan sensor sidik jari di bagian bezelnya, bagian samping. Kenapa didesain fingerprintnya di samping? Karena di bagian belakangnya ini untuk kelihatan lebih clean. Dan jadinya akses untuk fingerprintnya itu jadi jauh lebih cepat. Di bagian depan tidak lagi menggunakan Dewdrop notch untuk penempatan kamera selfie-nya. Kini Oppo A92 hadir dengan Neo display dengan punch hole berukuran kecil di bagian kiri atas layarnya. Dengan desain seperti ini, screen to body ratio jadi lebih lebar dan experience multimedia semakin nyaman. Ukuran layar 6,5 inch dengan panel IPS beresolusi Full HD+. Meski sama-sama menggunakan layar LTPS LCD, di Oppo A92 ini gambar terlihat lebih detail dan lebih jernih karena kepadatan pixel yang meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan Oppo A9 2020. Kecerahan layarnya juga cukup tinggi, yaitu 480 nits sehingga masih sangat nyaman meski digunakan di bawah sinar matahari. Layar Oppo A92 ini juga dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 dan Tough Rainline Blue Light Filter agar lebih aman di mata. Dengan desain layar besar, screen to body ratio lebar, kepadatan pixel tinggi, dan dual stereo speaker yang didukung teknologi Direct 2.0 dan high-res audio, udah jelas Oppo A92 ini ditujukan untuk pengguna smartphone yang lebih sering menggunakan smartphone untuk menikmati konten-konten multimedia. Gak cuman itu, untuk gadget lover yang sering nonton video stream di Netflix, Oppo A92 ini juga sudah didukung sertifikasi Widefine L1 sehingga kita bisa menikmati konten-konten film di Netflix dengan kualitas high definition. Oppo A92 juga menghadirkan peningkatan dari segi kamera. Hasil foto dengan kamera utama 48 megapikselnya terlihat lebih detail dengan saturasi warna yang lebih hidup dengan bantuan fitur dazzle color. Lensa 8 megapiksel wide angle lensnya juga cukup detail dengan warna yang juga bagus. Meski nggak ada lensa tele, kita juga bisa zooming hingga 10 kali pembesaran. Tapi di atas 5 kali zoom, hasilnya mulai terlihat pecah. Hasil foto bokeh dengan bantuan depth sensornya juga terlihat lebih rapi dan level bokeh juga bisa diatur sesuai keinginan. Nah, untuk bisa menghasilkan filter warna yang lebih baik, di Oppo A92 ini juga disematkan lensa mono sehingga hasil foto dengan filter seperti black and white seperti ini hasilnya lebih maksimal dan bagus banget untuk diposting di sosial media
tanpa harus edit-edit lagi. Di kondisi malam, fitur Night Mode-nya juga sangat membantu untuk menghasilkan foto yang lebih jelas dan detail dengan pencahayaan dan saturasi warna yang pas. Pengambilan video mendukung hingga resolusi 4K dengan hasil gambar yang detail dengan fokus yang cukup baik. Tapi untuk video saat bergerak, Gadget saranin untuk menggunakan resolusi Full HD untuk hasil yang lebih stabil. Terdapat juga fitur time-lapse dan slow-mo untuk bisa menghasilkan konten-konten video yang lebih menarik lagi. Di bagian depan terdapat kamera selfie 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya sendiri ini lebih detail dan lebih jelas lagi. Dan kelebihannya adalah dia masih dilengkapi juga dengan AI Beauty, tapi dengan skin tone yang bikin kita tetap kelihatan lebih natural. Jadi tidak bikin kita seperti manusia tanpa pori-pori. Dari segi user experience, meski masih menggunakan chipset yang sama yaitu Qualcomm Snapdragon 665, Oppo A92 juga hadir dengan ColorOS 7 yang lebih smooth dan banyak fitur-fitur baru. Di ColorOS 7, animasi terlihat lebih hidup, icon-icon lebih AI-friendly dan bisa di-custom sesuai keinginan. Terdapat juga dark mode untuk tampilan serba hitam, dan black screen mode untuk bisa tetap menikmati suara multimedia seperti YouTube dengan kondisi layar smartphone seperti terkunci. Nah, untuk Oppo A92 ini dilengkapi dengan memori 8GB RAM dan 128GB untuk ROM-nya. Jadi multitaskingnya lebih lancar dan storage-nya jauh lebih lega. Jika dirasa kurang, kita bisa menambahkan micro SD di dedicated slot SIM card-nya hingga 256GB. Meski unggul dari segi multimedia dan user experience, tapi bukan berarti Oppo A92 ini nggak bisa untuk diajak nge-game. Gadget coba benchmark dengan Oppo A92 ini dan hasilnya bisa dibilang cukup tinggi. Meski di range harga yang sama, ada beberapa smartphone lain yang lebih unggul. Main PUBG Mobile mentok di setting balance dengan frame rate medium. Experience gaming pada saat in-game cukup mulus dan minim frame drop. Cukup stabil dengan rata-rata FPS di 25-30 FPS. Touch sensing-nya juga cukup responsif dan masih cukup nyaman untuk gaming di Oppo A92 ini. Dengan dukungan baterai 5000 mAh, chipset yang cukup irit daya dan memaksimalkan fitur-fitur penghemat daya baterai di Oppo A92, Gadget bisa pakai Oppo A92 ini hingga 2 hari dengan pemakaian sosial media dan sesekali streaming. Untuk pemakaian berat streaming video, Oppo A92 ini bisa bertahan 8-10 jam. Nggak cuma punya kapasitas baterai yang besar, Oppo A92 ini juga sudah dilengkapi dengan fast charging 18 watt yang bisa charge smartphone ini dengan cepat. Charger sejam bisa isi baterai 50% dan bisa kita pakai seharian. Untuk charging full membutuhkan waktu sekitar 150 menit. Fitur fast charging 18 watt ini juga jadi satu hal yang baru dihadirkan di Oppo A92 ini. Nah, sebenarnya banyak produk-produk lain atau brand-brand lain yang menawarkan harga 4-5 jutaan dengan performa gaming yang lebih bagus. Tapi kalau menurut Gadget untuk urusan multimedia, Oppo A92 ini juaranya sih. Layarnya lega dan jernih, terus dilengkapi dengan dual speaker dan baterainya awet 5000 mAh. Beberapa hal yang dirasa kurang di Oppo A92 ini adalah ketidakadaan sensor NFC, tidak ada IP rating, dan layar yang belum AMOLED. Tapi buat Gadget sih nggak gitu masalah karena NFC belum begitu kepake. Desain bodi juga terasa kokoh dan secure dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass. Dan dengan kepadatan pixel dan kecerahan layar yang tinggi, cukup puas menikmati konten video dan multimedia di Oppo A92 ini, meski layarnya masih LTPS LCD. Nah, jadi gimana nih menurut Gadget Lover mengenai Oppo A92 ini? Silahkan kirimkan komentar kalian mengenai Oppo A92 ini. Nanti kita akan berdiskusi bareng mengenai Oppo A92 ini ya. Silahkan di bawah, oke? Dan sepertinya Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next review smartphone gadget berikutnya. Dah, assalamualaikum.